Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dengan saya. Kali ini saya akan menjelaskan masih teorema Pythagoras, yaitu fokus ke subbab menentukan panjang salah satu sisi pada segitiga siku-siku, dan sekaligus nanti juga penerapan teorema Pythagoras. Ini nanti menggunakan teorema Pythagoras. Langsung saja kita lihat videonya. Sebelum saya jelaskan bagaimana cara menentukan panjang sisi pada segitiga siku-siku, ayo ingat kembali materi yang sudah kalian dapatkan sebelumnya, bahwasanya teorema Pythagoras itu bunyinya seperti apa? Pada segitiga siku-siku, kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi yang lainnya. Kalau misalkan saya gambarkan segitiga ABC, atau sisi di depan sudut A yaitu A kecil, depan sudut B yaitu B kecil, dan depan sudut C yaitu C kecil, di mana siku-siku di C. Nah, sekarang bagaimana rumus Pythagorasnya? Nah, maka sisi miring kuadrat, sisi miring di sini yaitu panjang AB atau sisi C kecil. Maka AB kuadrat sama dengan BC kuadrat ditambah AC kuadrat. Kalau kita pakai yang C kuadrat, berarti C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, bagaimana kalau kita mencari BC atau AC? Kemarin sudah. Berarti kalau BC kuadrat sama dengan BC bukan sisi miring, berarti sama dengan sisi miring kuadrat yaitu AB kuadrat, tandanya dikurangi AC kuadrat. Begitu juga kalau kita mencari AC kuadrat sama dengan AB kuadrat dikurangi BC kuadrat. Nah, ini yang perlu kalian pahami kembali terkait dengan teorema Pythagoras. Nah, kemudian satu lagi yang perlu saya jelaskan, ini penting ya, terkait dengan menghitung akar kuadrat. Bagaimana caranya? Nah, sekarang kalau saya mulai dari 1 kuadrat. 1 kuadrat itu sama dengan berapa? 1 kuadrat artinya 1 kali 1 sama dengan 1. Nah, berarti kita bisa mencari nilai akar 1 itu sama dengan 1. 1 yang merah itu artinya untuk mencari akar 1. Cara membacanya bagaimana? Akar 1 itu berarti berapa kuadrat yang hasilnya 1. Artinya kebalikan dari bilangan kuadrat. Biar lebih jelas lagi, kalau 2 kuadrat. 2 kuadrat berapa? 2 kali 2 sama dengan 4. Berarti akar 4 sama dengan 2. Akar 4 itu maksudnya apa? Berapa kuadrat yang hasilnya 4. Berarti 2 kuadrat. Atau kebalikan dari bilangan kuadrat. Sampai di sini bisa dipahami ya. Sekarang kalau 3 kuadrat sama dengan 9. Artinya akar 9 itu sama dengan 3. Jelas ya? 4 kuadrat sama dengan 4 kali 4 16. Artinya apa? Ayo. Akar 16 sama dengan 4. Selanjutnya 5 kuadrat sama dengan 25. Tentunya sudah bisa ya. Berarti akar 25 sama dengan 5. Nah, dan seterusnya. Kalau misalkan saya tulis A kuadrat itu sama dengan B, cara mencari A itu berarti sama dengan, bisa ditulis akar B sama dengan A. Seperti itu ya. Kira-kira bisa dipahami sampai di sini? Ya, kalau sudah bisa, saya lanjutkan. Nah, nanti ada hubungannya dengan materi yang akan saya jelaskan pada hari ini. Untuk bilangan akar, selebihnya akan kalian pelajari di kelas 9. Nah, sekarang masuk ke materinya, yaitu ke contoh soal.
Segitiga ABC siku-siku di titik A. Panjang sisi AB sama dengan 6 cm dan panjang sisi AC sama dengan 8 cm. Berapa panjang BC? Untuk memudahkan menghitungnya, kita membuat segitiga ABC-nya. Siku-sikunya ingat di titik A. Kemudian panjang AB-nya 6, panjang BC-nya 8. Nah, sebelum kalian menulis rumus Pitagoras, maka tentukan dulu sisi miringnya yang mana. Ini penting, nanti jangan sampai keliru rumusnya. Sisi miring itu sisi terpanjang atau sisi di depan sudut siku-siku. Sudah jelas ya, sisi miringnya yaitu apa? Yaitu yang BC. Berarti rumus BC kuadrat itu sama dengan apa? Karena BC sisi miring, maka tandanya penjumlahan. Penjumlahan dari kuadrat sisi yang lainnya. Berarti AB kuadrat ditambah AC kuadrat. Tinggal dimasukkan. BC kuadrat sama dengan AB-nya 6, AC-nya 8. Kalau nulisnya AC kuadrat tambah AB kuadrat bagaimana? Boleh, nanti hasilnya sama saja. 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Boleh dibalik ya. Nah, tinggal dihitung 6 kuadrat itu 36, 8 kuadrat 64. BC kuadrat sama dengan 36 ditambah 64, ya 100. Nah, di sini cara menghitung akar kuadrat yang tadi saya jelaskan. BC kuadrat sama dengan 100. Berarti itu ada kuadratnya ya. Kalau BC saja, berarti kita mencarinya yaitu akar 100. Yang sudah tadi saya jelaskan sebelumnya. Kalau BC kuadratnya 100, maka kalau BC-nya saja berarti akar 100. Akar 100 itu berapa? Nah, berapa kuadrat yang hasilnya 100? Ketemunya 10. Atau berapa kali berapa yang hasilnya 100? Berarti 10. Jadi, ketemu panjang BC-nya 10. Ini merupakan penerapan teorema Pitagoras pada segitiga siku-siku. Sampai di sini bisa dipahami ya. Nah, untuk lebih paham lagi, satu contoh lagi. Sekarang segitiganya PQR. Diketahui panjang PQ 13 cm, PR 5 cm, panjang QR-nya berapa? Nah, sekarang segitiganya kebalik ya. Nah, sisi miringnya yang mana? Ayo tentukan dulu. Apakah PR, QR, atau PQ? Nah, yang ditanyakan QR. Sisi miring di sini, sisi yang di depan sudut siku-siku. Siku-sikunya di R, maka sisi miringnya adalah PQ, ya. Nah, sekarang kita jawab. Kalau yang ditanyakan QR, QR sisi miring atau bukan? Bukan. Maka rumusnya sisi miring kuadrat dikurangi sisi yang lainnya. Sisi miringnya tadi apa? PQ kuadrat dikurangi PR kuadrat. Sisi miring itu sisi yang terpanjang. Tinggal kita masukkan saja QR kuadrat sama dengan PQ-nya 13, PR-nya 5. Kita hitung 13 kuadrat 169. Oh, mohon maaf, itu dikurangi harusnya ya. Dikurangi 25. Sama dengan 144. Dikurangi 169 kurangi 25. Ketemunya 144. Berarti kalau QR-nya saja itu 144 itu QR kuadrat. Kalau QR saja berarti apa? Akar 144. Akar 144 sama dengan berapa? Berapa kuadrat yang sama dengan 144? Sama dengan, yaitu berapa? 12. Ketemunya panjang QR sama dengan 12. Selanjutnya yaitu saya akan jelaskan penerapan teorema Pitagoras.
Nah, rumus Pitagoras ternyata bisa digunakan dalam masalah kehidupan sehari-hari yang ada di sekitar kita. Ternyata bisa kita cari atau kita hitung menggunakan teorema Pitagoras. Nah, apa saja contohnya? Yang pertama, suatu tangga yang panjangnya 5 meter bersandar pada tembok. Jika jarak ujung bawah tangga dengan tembok 3 meter, berapa tinggi tembok tersebut? Nah, seperti ini permasalahan dari teorema Pitagoras yang akan kita hitung menggunakan teorema Pitagoras. Nah, kita bisa gambarkan seperti gambar di bawah ya, tangganya 5 meter, kemudian jarak ujung bawah tangga dengan tembok 3 meter. Tinggi temboknya berapa? Nah, tentunya terbentuk segitiga siku-siku. Kita menghitung T. Sisi miringnya jelas tangganya ya. Berarti kalau yang ditanyakan T kuadrat sama dengan 5 kuadrat dikurangi 3 kuadrat. Karena sisi miringnya yang tangganya atau yang 5. Berarti tandanya kurang. Tinggal dimasukkan atau dihitung. 25 kurangi 9 sama dengan 16. Berarti kalau T-nya saja akar 16. Akar 16 itu berapa? Yaitu 4. Jadi tinggi tembok tersebut adalah 4 meter. Sampai di sini bisa dipahami ya. Nah, saya berikan salah satu permasalahan lain. Nah, seorang nahkoda kapal melihat puncak mercusuar yang berjarak 12 meter dari kapal. Jika diketahui tinggi mercusuarnya itu 16 meter, tentukan jarak nahkoda dari puncak mercusuar tersebut. Kita gambarkan lagi seperti ini ya. Tingginya 16, kemudian jaraknya 12. Yang ditanyakan jarak nahkoda dengan puncak. Nah, seperti ilustrasi gambar di bawah. Berarti cara menghitungnya bagaimana? Nah, sekarang boleh pakai simbol A, B, C atau yang lainnya. Ya, kalau jarak saya tulis J kuadrat. Kalau kalian pakai huruf yang lainnya juga boleh. Nah, sekarang teorema atau rumus Pitagorasnya bagaimana? Penjumlahan atau pengurangan? J itu sisi miring ya. Berarti kalau sisi miring berarti jumlah kuadrat sisi yang lainnya. Berarti 16 kuadrat ditambah 12 kuadrat. J kuadrat sama dengan 256 ditambah 144. J kuadrat sama dengan 400. Berarti kalau J-nya itu akar 400. Akar 400 berapa? Ya, 20. Kenapa 20? Karena 20 kuadrat itu sama dengan 400. Jadi, jarak nahkoda dari puncak mercusuar tersebut adalah 20 meter. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Ini merupakan penerapan teorema Pitagoras dalam menghitung panjang salah satu sisi segitiga siku-siku beserta penerapan pada masalah dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya masih banyak sekali yang bisa kalian lihat permasalahan di sekitar kalian yang bisa dihitung menggunakan teorema Pitagoras. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.